Bapak Kiai Ahmad Bahaudin Luninggi Gus Baha alaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedanten keluarga besar dari Mbah Umar. Ingkang kula hormati para habaib khususnya Habib Ahmad Al-Habsyi. Sedanten para kiai kang kula hormati, sedherek-sedherek sepuh kula. Wonten Kiai Haji Afas, wonten Mas Arwani. Kula nyuwun waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Mriki niki awal kula salah tempat mriki. Biasanya kula bidugi tapi teng awal-awal ben. Terus karena niki salah tempat ya 40 menit mawon. Kula badhe matur bilih silsilah kula baik secara ilmu maupun genetik iku dugi Mbah Umar. Terus Mbah kula nggih pernah putu kaliyan Mbah Umar. Mbah kula wis lahir di mriki teng Mondok Fakhriyah. Terus kula undang pernah sepuh mriki. Penting kula aturaken bilih silsilah sanad keluarga maupun ilmiah ini ku misalnya kula lami sanad ngaos teng bangun ngaos teng Mbah Karim ngaos Mbah Hasyim, terus Mbah Hasyim ngaos Pak Mahfud At-Turmus. Utawi misalipun kados Gus Afas bin Muhammad bin Badawi ini memenangi Pak Mahfud Termas. Sederene ngaos kalian Mbah Umar Harun teng Sarang. Ini ku mantu saking Mbah Ghazali pendiri Madrasah Sarang. Sanad ini penting kita aturakan mergi gara-gara sanad ini pula kita insya Allah adalah orang yang benar saat melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya membaca di kitab Abwaul Fawas karangan saya Muhammad. Beliau mengutip riwayat dari Ustaz Ahmad dan beberapa rawi hadis kutubul hadis al-mu'tamad. Bilih wonten riwayat Inna Allah Ta'ala istakhlasa rajulan min ummati ala ru'usil khawatir. Suatu saat nanti Allah itu mempertontonkan ada seorang lelaki diintegrasi dalam Allah. Kemudian kesalahan yang baik itu wonten satu bab, ditopong satu bab. Niku dokumen kesalahan itu per satu bab itu madhul basar, sepanjang mata melihat itu bab kesalahan semua. Ketika Allah tanya atau diumin hadza syai'an, apa ini semua ada yang kamu ingkari? Jawab ini buatan Gusti. Nomor kali dawuh Allah al-ulama kata-kata bagi al-hafidh. Apa penulis-penulis malaikat itu punya sentimen sama kamu sehingga yang baik ditulis, yang jelek-jelek ditulis. Jadi yang itu ya juga mereka sudah profesional menulisnya benar. Tapi memang saya tidak pernah punya kebaikan. Terus ketika Allah Ta'ala adalah innalaka inti hasanatan wa innahu lahu ma'alikal yawm. Tapi kamu punya satu kebaikan dan kamu gak akan saya beri. Jadi kamu pernah melafazkan secara ikhlas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hanya satu bab, di dokumen satu bab. Kemudian tiang itu matur, ya Allah, ya Rabbi, mahali ditolong mahali sijillah. Kira-kira maknanya itu apa sih gunanya satu bab kebaikan dibanding sekian bab sepanjang mata melihat? Dewi Pangeran, ya sudah selesai. Barang didelok ditimbang
semua kesalahan yang sepanjang itu sebanyak itu ditimbang kalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terus ketika ada lagi fala yasuru ma'asulillahi ta'ala syai'un. Enggak ada di dunia sekalipun kesalahan yang bisa mengimbangi beratnya kalimat la ilaha. Ini penting banget. Lah sakniki itu celakane cilaka, wong sering nglamat la ilaha illallah gara-gara nanti bumi sirik. Nah ini mau dinali apa ini? Cukup di penggalai saran-saran. Tiangku kafir 80 tahun, nopo 70 tahun. Angger ngelapan la ilaha illallah jadi mukmin. Nggih kafir 80 tahun, ngelapan la ilaha illallah jadi mukmin. Ya saiki usum wong mukmin ngelapan la ilaha illallah jadi kafir. Niku madzhab ngawur ono kafir. Jadi ini di penggalai. Terus kafir 80 tahun, ngelapan la ilaha pisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kena ditok kullu ladzina kafaru iyan tahu farahum maqad wong kafir puluhan tahun ratusan tahun nek kenapa la ilaha illallah dadi mukmin saiki wonten satu paham wong ngapa la ilaha illallah salah mengharap dari kuburan atau dari hukum Islam kula yakin itu salah besar. Bagaimana mungkin kalimat yang menjadikan orang kafir mukmin kemudian orang mukmin menjadi niki kenangan-kenangan dulu belajar penasaran belajar dia bangga dulu gitu. Jadi penting kolaborasi supaya kita yakin betul dengan apa. Nomor kali sering kolaborasi dia madzhab Ahlussunnah wal Jamaah itu annal ma'asi la tukhrijul mu'min minal iman, bahwa maksiat itu tidak menjadikan orang mukmin itu keluar dari iman. Ini penting. Pernah suatu saat Ahmad bin Hanbal itu meyakini madhab bahwa orang yang besar-besar itu keluar dari iman karena beliau ahli hadis. Beliau tidak faqih sunnah. Karena beliau baca hadis la yasnizan fina yasni wa mu'min wa la yasnizan fina yasni wa mu'min. Sehingga hampir beliau meyakini kalau orang pernah zina, pernah maling itu sudah keluar dari iman. Setelah ketemu Imam Syafi'i, beliau dibajak sama Imam Syafi'i, Ahmad, kalau dia sudah kafir, lalu tobatnya itu bagaimana? Jawabnya Ahmad bin Hanbal, ya dia harus memperbanyak sholat. Terus sama Imam Syafi'i dibajak, ya Ahmad, sholatul kafir latas syikur. Sholatnya orang kafir itu, yes. Artinya Ahmad bin Hanbal itu diam-diam mengakui kalau orang besar-besar itu masih mukmin, buktinya dia mengharuskan dia memperbanyak sholat. Dibajak sama Imam Syafi'i, ya Ahmad, sholatul kafir latas. Ini penting kolaborasi. Kalau akhir-akhir ini umur sekitar 6 tahun sering nakri ini melakukan skrips kita mafahim ya juga harus sohak karangan Proses Muhammad. Juga kalau sering sinau kitab beliau Syariatul Wal-Khalidah, bahwa kata beliau ketika wasilah, misalnya wasilah binafil atau yaitu Rasulullah SAW, kata beliau Nabi itu berdua atom, Nabi itu pintu menuju rahmatnya Allah, dan beliau orang spesial. Wan nazar li Muhammadin bi ainil basyariyah al-mujarradah nadhur syirkatin wa jahiliyatin. Kalau ada orang melihat Nabi hanya sisi manusianya, maka itu adalah ciri orang kafir. Setiap orang kafir pasti mau mengingkari Nabi, ini antum illa basyarun muslimun, bahwa kamu itu manusia seperti kita. Artinya kita tidak boleh melihat ingat Nabi Muhammad kemudian kita ingat bahwa dia manusia. Spontan kita harus ingat kalau dia adalah berbuah atom, beliau adalah berbuah atom. Meskipun kata beliau kita punya aturan dalam melihat Rasulullah, yaitu dakmat darabun nasor fina dunia wakum imasi tamat hanfi wakati. Dan itu pasti kita lakukan karena Nabi menjadikan al-Qur'ani kalam atrokin nasor fil masih. Kamu jangan berlebihan mengomentari saya kayak orang Nasrani mengomentari saya. Terus saya lihat dalam kitab satu Al-Muttaqin karangan Ibnu Salim Jadi. Jadi penting kolaborasi juga sanad dari keluarga sanad dan langsung itu dekat sekali karena saya ya tadi seperti sanad yang sangat orang tadi. Ketika Mbak Dewi misalnya pernah ngaji Mbak Mahfud,
juga guru-gurunya Mbak Mun pernah ngaji Mbak Mahfud. Mbak Mahfud itu punya abang namanya Mbak Abdul. Mbak Abdul punya abang namanya Mbak Abdul Manan. Mbak Abdul Manan ini mulazim kepada Sayyid Zabidi. Jadi termasuk mulazim dan Sayyid Zabidi itu Mbak Mahfud. Kata Sayyid Zabidi, sholawat itu bukan sekedar kita dapat berkah dari Rasulullah SAW. Sholawat adalah penegasan bahwa Rasulullah itu selamanya adalah kekasih Allah, bukan akan berposisi sebagai Tuhan. Beliau menulis dalam bab sholawat, kata beliau, wa Rasulullah Muhammad SAW wa in balagha ghayatal quswa fi darajah fa huwa muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Rasulullah apapun tingginya derajatnya, Rasulullah adalah orang yang kita selalu berdoa semoga rahmat Allah untuk beliau, sehingga umatnya tidak akan kecelakaan memposisikan Nabi kayak Tuhan. Artinya tujuan mereka bahwa orang Rasul akan memposisikan Nabi kayak Tuhan itu salah besar, karena kita tetap membicarakan atau sering membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas Allah memberi rahmat Allah kepada Rasul. Bagaimana mungkin dengan tradisi sholawat seperti ini kemudian kita memposisikan Rasulullah kayak Isa? Artinya umat ini aman dengan tradisi ini, maka yang mengharapkan wasilah itu salah. Ini kata kitab Hafizat Al-Muntaqin yang dikarang saya itu Tabaras. Terus itu sesuai dengan Allah bahkan orang udah nanti pidato itu biasa kecil udah nanti acara itu terus kalau sangat lami-lami dari orang ke sebelum turun, insya Allah kalau mau pilih masa yang khas ini pun mana kipin itu masuk sehingga kalau ada kitab cetakan dari Minhaj, bukan cetakan Indonesia, cetakan dari Minhaj yang beralamat di Jeddah. Jadi bukan alamat Indonesia yang beralamat di Jeddah dan masih artinya ya di atmosfer sekarang itu. Itu nanti saya baca, semoga dengan bacaan itu semoga beliau dimuji sebagai alim ya alim, sebagai jabat di jabat senang. Jadi orang sering dengan masalah ini di DPR pikiran itu orang itu ketika Rasulullah menghentikan unsur akal kegaliman atau mazluman dulu cek galim cek mazlum tulungi. Ada sahabat tanya ya Rasulullah ada anak suruh mazluman makin pak suruh galiman. Ini orang mazlum tak tahu kalau yang zalim gimana caranya nolong. Kata Rasulullah tak disuruh anjurni. Kalau riwayat Imam Bukhari ngendikan tak kudu faqayat. Yang penting orang soleh itu di atas orang zalim. Jadi yang penting yang mesum itu takut satu ribu. Yang penting yang bila Allah itu takut satu ribu. Jadi jangan dibalik nanti orang soleh takut orang zalim. Itu yang penting. Ini penting orang rakyat sehingga kalau banyak orang soleh yang jadi pejabat ini penting. Masuk Indonesia ya masih banyak orang fasik, tapi takut orang soleh itu dikejar-kejar satu itu jangan berbalik. Nanti yang soleh dikejar-kejar orang apa? Ini penting karena di antara kemenangan Islam adalah walaimakinan dalam dinahum lahir tawadu walaikadilan nahum mengibadi khawfihim. Jadi normalnya adalah orang soleh yang tidak takut, jangan berbalik, yang soleh takut sama orang apa? Ini baru banyak istilahnya para orang-orang alim sehingga dunianya Hasyim Asy'ari ada yang jabat terus Wahid Hasyim putranya Mbah Mun ya dari ketua DPR dia pakai direktur DPR putranya DPR setidaknya ada orang soleh yang bikin keputusan jangan dibalik nanti yang dolim punya keputusan kita programnya terus jadi Allah mawas Allah pun matur terus apa putranya Mbah Khalid jadi duit kulon Mbah Umar itu mbak ini begitu, jadi kalau kalah sepuh sama dalam keluarga ini. Jadi kalau tek Arab ini kesannya bahwa saya ada bikin. Kemudian tentang kitab Hasyiatul Alam Abdul Musi, wonten manakib ada sekitar 50 kiai. Itu yang orang Lasem itu, yang saya Lasem itu ada 5. Setunggal yang disebut Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Baidowi bin Abdul Aziz bin Baidowi Al-Awwal Al-Indonesi Al-Lasmi Asyafi Wulida Bilasmi Akhirnya Anisya Al-Kiai Umar Harun Asram ini bahwa Harun ini mantu Mbah Ghazali di Mbah Mun
Fala zamahu mudatan tawilatan afwan min asri sinina. Jadi beliau mondok di Sarawak itu di catatan ini itu 10 tahun. Wa qara'a Kiai Muhammad Idris Solo wa Kiai Hasyim Padangan semua di Makkah Qatal Karamah rohbatan fil mujawarah wa talabil ilmi. Wa fiha hazamal imam at-Tirmidzi muddata arba'i sanawat. Wa qara'a alaihi fi funun al-muta'addidat. Ini yang Mbak Doi. Kemudian ada Mbak Maksum. Al-Alama Al-Mu'ammar Al-Kiai Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim Al-Asmi Ulida Bilasi Akhuda Syekh Khalid bin Abdul Latif Al-Mandalani Al-Madini Wa Al-Alama Umar Soleh As-Samarani. Ini orang Jawa Soleh Darat ini Wa Ghairi Imam Sumara Khala Ila Haram Rohbatan Fi Ziyadat Istighfar Fa'akhuda Imam Muhammad Mahfud At-Tirmidzi Wa Akhihi Muhammad Ad-Dimyati At-Tirmidzi. Terus ini Mbah pun Pak Hamid. Di Pak Hamid itu bin Abdullah, Nyai Abdullah namanya Nyai Rehana itu binti Siddiq. Dan ini Mbah Siddiq yang disebut ini. Al-Alama Asy-Syaikh Yai Siddiq bin Abdillah bin Shalih bin Muhammad Al-Asmi Al-Jimbri min Baldatil Asmi. Tawattuna bi Jimber min Jawa Syarqiyah. Min syuyukhihi Al-Imam Muhammad Mahfud At-Tirmidzi. Wal Alama Zainuddin bin Badawi As-Sumbawawi wa Syekh Abdul Ghani Subah Al-Bimawi. Ini Mbah Gubernur NTB Majdi. Terus terakhir wonten Mbah Khalid. Mbah Khalid itu berbeda pun nek koyo. Ora ada bisa nek koyo bin Mansur bin Khalid katile Mbah Mahfud terus. Terus suwon mungkin karo kaya manake masalah sendiri tutu-tutu saged ikhtibar. Kuwi jelek kejelane mau cari kaya. Nah, putune Kiai Rasa Kiai secara maknawi sekali-kali dijajal bayar semangat putune rasa mangan. Jadi nak bayar alim putune rasa alim kon jajal nak bayar rapes kadung mangan putune rasa mangan. Kan enggak berani. Artinya ra iso mangan diwakil bayar sama alim kalau bayar alim Korea atau putune kudu dari rono. Ya, ojo sebagai putune wong alim kula nggih pernah cicip di bawah marah. Di bawah itu bawah tapi dia boleh sinar. Ya, semua lagi wali orang yang ngertos orang hasil lumayan nanti timbul begini mau terus. Jadi kalau biasa itu kalau biasa itu itu benar jadi rapi buatan pas orang buatan orang yang aku benar terutama sampai para kiai para tulis aku biasanya saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.